Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan profesor. Perkenalkan nama saya Dendi Devriza Saputra dengan NIM 0538925587. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus aplikasi manajemen restoran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan implementasi kode program Java yang mencakup konsep Object-Oriented Programming seperti inheritance, orient, kode encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Selain itu, saya juga akan mendemonstrasikan penggunaan exception, handling, serta operasi file I/O untuk penyimpanan data menu dan struk pesanan. Oke, langsung saja. Mari kita lihat penjelasan kodenya. Oke, saya membuat kelas abstrak bernama menu item. Kelas ini berfungsi sebagai kerangka dasar blueprint untuk semua item di restoran. Mengapa abstrak? Karena menu item sendiri belum jelas bentuknya, apakah makanan atau minuman. Jadi tidak bisa dilihat objeknya secara langsung. Nah, untuk konsep encapsulation ini, saya menggunakan akses modifier private. Pada atribut ini tujuannya adalah membatasi akses langsung dari luar kelas untuk menjaga keamanan data. Lanjut, karena atribut bersifat private, saya menyediakan metode getter agar nilai atribut tetap bisa diambil oleh kelas lain dengan aman. Nah, ini adalah metode abstrak. Setiap kelas turunan, subclass wajib mengimplementasikan ulang atau override metode ini sesuai kebutuhan spesifiknya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelas makanan turunan dari menu item ya. Artinya makanan mewarisi semua atribut nama, harga dari menu item. Di sini saya menambahkan atribut khusus yang hanya ada di makanan. Keyword super digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Dan ini kategori makanannya. Di sini saya melakukan override pada metode tampil menu, tujuannya agar makanan memiliki cara menampilkan info yang berbeda dengan minuman. Saya menggunakan override, fungsi override-nya. Oke, di kelas minuman juga mewarisi menu item dengan atribut tambahan khusus minuman, misal dingin atau panas. Ya, di jenis minumannya ya. Lanjut, untuk implementasi polymorph khusus untuk minuman, kita menggunakan override juga. Dan untuk kelas diskon, juga merupakan turunan dari menu item. Ini digunakan untuk memberikan potongan harga pada total pesanan. Sini harganya 0 karena fungsinya mengurangi total bayar. Lanjut. Untuk di kelas menu, saya menggunakan array list karena sifatnya dinamis, bisa bertambah atau berkurang. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap. Nah, di sini kita menggunakan perulangan mencetak semua isi array list dengan fungsi for. Saat metode ini dipanggil, Java otomatis tahu apakah objek tersebut makanan, minuman, atau diskon. Atau polymorphism berjalan di sini. Nah, lanjut. Metode untuk mengambil objek menu berdasarkan indeks pilihan user. Lanjut. Untuk metode ini bertugas menyimpan daftar menu ke dalam file teks atau menu
.txt. Saya menggunakan buffer writer agar penulisan file lebih efisien. Nah, saya mengecek tipe objek atau instant of untuk menentukan format penyimpanan. Ini di sini untuk pindah baris untuk item berikutnya ya. Menggunakan writer.newline. Oke, metode ini bertugas memuat kembali data dari teks saat program dijalankan. Ini untuk membaca data, public void muat menu dari file. Jika file belum ada, batalkan proses dengan menggunakan fungsi if alexis return. Dan untuk memisahkan data berdasarkan tanda titik koma, kita menggunakan fungsi ini string line.split kurung regex kutip titik koma. Nah, untuk memasukkan kembali objek ke dalam array list sesuai tipenya, menggunakan fungsi if markup equals makanan tambah makanan, else if minuman, else if diskon. Dan ini untuk kelas pesanan, metode logika bisnis untuk menghitung total belanja dikurangi diskon. String builder digunakan untuk menyusun teks struk yang akan disimpan ke file nanti. Lanjut. Kita memastikan total bayar tidak negatif. Kita menggunakan fungsi double grand total sama dengan total dikurang diskon kurang dari 0 hanya 0,2 buka kurung total kurang diskon kurung. Dan untuk memanggil fungsi simpan struk ke file setelah dicetak ke layar, dan simpan struk file kurung struk content dot to string kurung tutup kurung kurung. Untuk menyimpan bukti transaksi ke file struk.txt menggunakan fungsi private void simpan struk file kurung string content. Dan di sini try buffer writer write mana new buffer writer new write file writer file name kurung stroke.txt. Oke, di sini berikutnya ini ada main class public class manajemen restoran public static void. Saat program mulai, saya langsung memuat data menu dari file jika ada. Nama file menu.txt. Lanjut untuk exception handling, penanganan error, saya memukus input user dalam blok try chat. Ini untuk mencegah program crash jika user memasukkan huruf saat diminta angka. Ini untuk membersihkan buffer new line, scanner.nextLine kurung tutup kurung. Dan untuk struktur keputusan atau switch case, untuk navigasi menu menggunakan fungsi switch kurang pilihan, dan kita ada beberapa case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, yang case-nya itu berbeda ya. Nah, untuk case 1 ada if jenis 1 sistem out harga double harga sama dengan scanner next double scanner.nextLine sistem out print jenis makanan contohnya gorengan string info scanner.nextLine. Ini untuk membuat objek makanan dan memasukkannya ke daftar menu ya. Ini else if jenis 2
AF jenis 3. Nah, yang case 3 ini validasi logika memasukkan nomor yang ada di dalam daftar menggunakan fungsi if kurung IDX lebih dari 0 dan IDX kurang dari sama dengan menu restoran dot get daftar menu kurung tutup kurung dot size dan pesanan pelanggan dot tambah pesanan kurung menu restoran dot get item index IDX kurang 1 ya. Dan untuk case 4 setelah bayar saya mereset objek pesanan untuk pelanggan baru. Pelanggan pesanan sama dengan new pesanan. Case 5 sebelum keluar simpan semua perubahan menu ke file agar permanen. Menu restoran simpan ke menu file menu.txt dan ya dengan printoutnya terima kasih telah menggunakan aplikasi. Oke, untuk menangkap error jika user salah input tipe data misalnya huruf A padahal minta in untuk membersihkan buffer agar tidak looping infinite dengan scanner.nextLine. Untuk menangkap error umum lainnya dengan charge system jadi kesalahan plus get message scanner. Nah, oke, kita coba untuk depannya ya. Dan tampilannya seperti ini. Untuk muncul sini aplikasi manajemen restoran 1 tambah menu baru tampilkan menu pesanan cetak struk dan bayar dan simpanan kuat. Oke, kita karena ini belum ada menunya kita tambahkan dulu jenis makanannya, tambahkan misalnya nasi goreng, harganya 25.000. Jenis makanan sebenarnya kalau jenis makanan itu bisa pedas saja ya. Oke, untuk tambah lagi jenis makanan lagi aja kita pilih nasi ayam geprek, harga 20.000. Kanan pedas ditambah gulai. Oke, untuk minuman ya coba ya, minumnya es teh manis, harga 10.000, jenis minuman dingin. Lanjut untuk tambahkan lagi minumannya jus alpukat, harganya 15.000. Ini kita tambahkan diskonnya ya, buy one get one 50%. Kita buat pesanannya baru muncul pesanannya coba 1. Coba pesanan lagi sudah ditambahkan, coba pesanan lagi 4, pesanan lagi. Oke, coba kita cetak struk dan bayar. Nah, 80.000. Di sini struk telah disimpan ke struk.txt ya. Oke, baik, sekian penjelasan dari presentasi video saya. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.